selorok besinya pun indah sekali. Kalau Pak Pusaka Jawa lihat, ini selorok besinya hitam kehijauan, ya. Kemudian di bagian gandik sini, belakang gandik ini ada pamor seperti pulau yang dilingkari seperti karet gelang, itu adalah pamor telaga membeng. Kemudian kalau kita lihat di sini pamornya yang bulatan-bulatan kecil kemudian dikurung dengan bulatan besar, ini adalah pamor jung isi dunia. Kemudian yang ketiga di bagian gonjonya ini adalah pamor yang horizontal menumpuk, garis-garis yang menumpuk secara horizontal, ini adalah pamor mas kumambang. Itu tuahnya itu untuk kesaktian, kerejekian, kewibawaan. Mantep ini. Perlindungan double, booster energi tenaga dalam. Tulisnya kangelan. Kesaktian, kerejekian, kewibawaan. Perlindungan double dari manusia dan bangsa jin. Booster kekayaan dan juga booster energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menyebut kita, sampai nafas terakhir kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, masih dengan gestar saya Kilanak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam umurnya, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh, soleha, diberikan kelancaran rezeki, kesehatan. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membawa satu dapur bilah pusaka yang menurut saya cukup bagus, layak dikoleksi, dan ini juga masuk lemari saya. Bilahnya yang kewes, walaupun terlihat kaku, tapi selorok besinya hijau, ya, hitam kehijauan. Pokoknya pamornya pun bagus, ya, yang bikin orang kesemsem. Pamornya apa? Pamornya, bilahnya apa? Oke sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilahnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari ini warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Surakarta. Ya, Gayaman Surakarta ini kagok banci. Kemudian untuk mendaknya ini mendak parijata. Kemudian untuk handle-nya handle cantang. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita hitung bilah pusakanya. Looknya sahabat Pusaka Jawa, ya, kita hitung looknya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya 9, dan looknya ini look hemet-hemet, artinya tidak begitu terlihat. Kan ada look yang kembar, rengkol, kemudian, ya. Nah, kita lihat ricikannya, looknya 9, memakai kembang kacang atau sekar kacang, memakai jalen, memakai lambe gajah, kemudian memakai pejetan, dan juga memakai greneng. Ini adalah dapur sempono. Sempono look 9. Kalau kita bicara sempanan nanti tak jelaskan secara rinci. Kita lihat pamornya. Pamornya ini sangat bagus, padat dari ujung bilah sampai ke pangkal bilah. Ya, ini penuh full, dan selorok besinya pun indah sekali. Kalau Pak Pusaka Jawa lihat, ini selorok besinya hitam kehijauan, ya. Kemudian di bagian gandik sini,
belakang gandik ini ada pamor seperti pulau yang dilingkari karet seperti karet gelang, itu adalah pamor Telaga Membeng. Kemudian kalau kita lihat di sini pamornya yang bulatan-bulatan kecil kemudian dikurung dengan bulatan besar, ini adalah pamor Jung Isi Dunia. Kemudian yang ketiga di bagian gonjonya ini adalah pamor yang horizontal menumpuk, garis-garis yang menumpuk secara horizontal, ini adalah pamor Mas Kumambang. Sekarang saya akan kasih kepada Kilandak Jawa untuk menayung, mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya ambekan dulu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang sempono, sempono artinya mimpi. Tentunya mimpi yang indah, harapan dan cita-cita. Karena manusia tanpa mimpi hidupnya stuck atau hampa di situ saja ya. Mudah-mudahan kita punya mimpi-mimpi yang baik, goal-goal indah di kemudian hari. Kita jika tidak seorang pemimpi, terus kita mau jadi apa? Tapi jangan ngimpi saja, setelah ngimpi kita take action atau kita kerjakan step by step, pelan-pelan. Yang penting kita melangkah daripada kita cuman berhenti di situ-situ saja, karena hidup itu dinamis ya, terus berkembang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari Luk 9 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 9 itu mempunyai karisma yang besar. Ya, karisma setelah menjadi karisma besar diharapkan dia menjadi seorang pemimpin dan dia menjadi pemimpin yang baik serta perintahnya ditaati oleh dan disegani oleh pengikutnya atau anak buahnya itu. Jadi kalau Luk 9 arahannya kepada pemimpin. Kalau kita lihat dari layar saja itu selorok hijaunya kelihatan sekali ya. Bagus. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya yang kaku dan luruh ya, artinya kaku dan luruh, luknya kan nggak begitu rengkol ya. Kemudian panjangnya juga ada bilangnya macam-macam, ada yang panjang, ada yang tidak begitu panjang. Kemudian gandiknya yang maju ke depan atau nonong. Ini gandiknya nonong kayak baduke wong ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian gonjonya juga panjang, ini estimasi Segaluh, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang Segaluh, itu kerajaannya itu sepuh, sangat sepuh. Ya, karena ada sepuh, sangat sepuh, tangguh kadewatan. Segaluh kemungkinan antara tahun 900 Masehi ya, sahabat Pusaka sudah berdiri. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamor Jung Isi Dunia, pamor Jung Isi Dunia adalah tua atau angsarnya ada untuk memudahkan menumpuk kekayaan. Artinya ketika harta yang didapat itu tidak mudah dikeluarkan, tidak mudah dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau untuk kedermawanan, sodako silahkan. Untuk membantu menumpuk kekayaan atau mencari kekayaan. Kemudian untuk pamor Telaga Membeng itu agar harta yang kita dapat tidak mudah keluar. Ketiga, pamor yang pada gonjo itu adalah pamor Mas Kumambang, agar si pemilik pamor Mas Kumambang itu mempunyai bisa bergaul di semua lini, baik kalangan atas, kalangan bawah maupun kalangan menengah. Karena untuk mencari rezeki dibutuhkan satu kebiasaan bisa masuk kemana saja. Ya, Pak Pusaka Jawa biar Kilandak Jawa ini menayu ya. Itu ya kalau mau tak dengerin itu bahasa Suryani nih. Ya, kalau ngomong begitu itu bukan bawaannya sahabat Pusaka Jawa. Karena yang saya tahu bahasa Suryani itu bahasa yang sangat tua dan hanya orang-orang tertentu. Saya pernah kenal dengan seseorang yang bisa bahasa Suryani, ada salah satu di Indramayu, seorang kiai. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita kita bicara tentang sempana itu berarti orang yang kalau kita rangkum secara keseluruhan berarti doa dan harapan dari Sang Empu agar si pemilik sempana ini mempunyai harapan yang bagus ya, harapan yang indah, cita-cita yang bagus. Tapi di sini dia menjadi seorang pemimpin, juga dimudahkan di rezekinya menjadi seorang yang kaya, pemimpin diterima di kalangan bawah, atas maupun menengah. Karena lambang pamor adalah lambang doa dari Sang Empu. Sudah Ki? Silakan Ki. Silakan. Bismillah. Pegang dulu Mas. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya bisa ngobrol, cuman tidak mau dengan bahasa-bahasa seperti biasa masuk. Oke. Dia ngomongin bahasa kene
pegel apa mani. Terus Dan warna energinya itu warna energi putih dan juga keemasan. oke. Namanya Raden Jala Kusuma Wardana. Oke. Namanya Jala Kusuma Wardana. Oke, terus Terus nama itunya, nama macan emasnya tuh Betok Telu Kumilingan Ing Projo Dipuro namanya. Namanya seperti itu. Tuahnya itu untuk kesaktian, kerejekian, kewibawaan, mantep ini. perlindungan double, booster energi Nah, tenaga dulu dalam. tulisnya kangenan. Iya. Kesaktian, kerezekian, kewibawaan. Perlindungan double dari manusia dan Oke. bangsa jin. Oke. Poster kekayaan dan juga poster energi. Cara penggunaannya cukup dengan menyatu dengan eyang tadi atau Raden tadi, insya Allah apa yang Anda inginkan delivery order. Bahasa keren bisa tuh iki. Kayak grade. Issue. Jangan menyebut nama. Terus terus oke. Itu udah, dan spesifikasinya itu untuk para orang yang ingin yang namanya itu kayak gini ya. Ini bisa untuk orang ini gini. Ini dikum terus dimandikan. Orang-orang bisa untuk orang-orang yang ingin melamar pekerjaan, Mas. Untuk orang awal-awal ini bisa untuk membuka orang-orang yang pertama ingin bekerja gitulah kan. Cukup dikasih tambahan itu dengan kelapa hijau biar energinya itu lumayan gede. Siap. Gitu. Cuman dipanggil eyangnya itu yang tadi, bukan itunya. Iya, bukan Siapa? betok. Betoknya aja yang dipanggil gitu. Oke, Insya betoknya Allah. aja. Buat Peraw- apa tuh? Biar diterima pekerjaan atau bagaimana? Biar Iya, auranya biar kelihatan? auranya kelihatan, biar dia saat diwawancara itu lancar gitu, Mas. Oke. Itu cara perawatannya itu dikasih minyak wijen sama dikasih minyak wangi apapun, mau apa terserah keinginan. Oke. Terus apa lagi? Penyelarasan. Untuk penyelarasannya orang itu harus mandi 3 hari berturut-turut di jam 3 malam. Dicampur kembang melati, itunya airnya di Jumat Pahing, Mas. Jadi Jumat Pahing itu terakhirnya, Mas ya, garis bawah ya. Jumat Pahing itu untuk terakhirnya, Mas, gitu. Oke. Gitu. Kalau saya bilang untuk poster kekayaan, jadi kalau kita dagang itu ya intinya pokoknya sing dagang ora katon. Rame kalau Tegal Brebes ngomong pokoknya ora katon, ya aslinya pokoknya ora katon ditutupi di krop di celanane ya. Tapi kan Cuma bahasa kocape wong kene. Wong Tegal Brebes pokoknya ora katon. Bujurna teka tinggal cukup. Terus saya bilang memang kalau dagangnya itu apa namanya makanan, Iya. itu tinggal ada satu spesifikasi, airnya itu harus terkena matahari, air campurnya tapi bersih ya. Dan intinya airnya itu sebelum dijemur matahari itu ya dipanggil eyangnya, terus ininya kayak ditunjuk-tunjuk itu airnya itu, terus baru dijemur, dan itu buat campuran makanannya apa. Gitu. Saya kasih nih spesial takwein ngerti orang pemakaian untuk intine wong dagange itu memang kayak gitu mendung yang bisa ndian saat anak penampung ya Mas ya. Jadi sekali gawe momennya pas lagi terang sepira gitu. Jadi dua-duanya dipanggil, Mas. Itu untuk campuran masak nasi, mau campuran buat air minum ya terserah Anda. Ini saya kasih eksklusif. Ini cuma saya kasih eksklusif di PCO Pusaka Jawa Official gitu. Saya eksklusif kasih di sini doang, di sini. Penyelarasan? Iya 3 hari mandi sudah, di jam. Perawatan sudah, pemakaian sudah, kuah sudah, apalagi Ki? Ya intinya Ini dari mana Ki? Ini kan
itu beliau itu dari mana? Betok Tejo dia itu ada, kalau saya lihat ada darah Jawa dan ada darah Sundanya, Mas. Jadi memang beliau itu percampuran gitu. Siap. Di situ beliau itu kayaknya dari daerah Ciamis. Kalau dilihat dari flashbacknya tadi, dan kalau itunya dari Gunung Cermai ya, Mas ya, tadi siapa namanya? Betok Tejo Telu Kumilingan. Iya, dia malah dari puncak Gunung Cermai di situ dia. Kalau tanya itu anak buahnya berapa, ya mungkin kalau itu satu kompi ya. Kalau saya lihat itu masih bisa lebih. Itu satu kompi itu baru di bawahnya dia, belum bawahan yang dari satu kompi itu. Jinnya, iya maksudnya gitu. Jadi kalau untuk pagernya itu cukup ditaruh aja. Ini di tempat yang mau diituin. Setelah selesai, setelah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya diambil lagi, nggak masalah tempat itu. Ya tinggal dirasakan. Ini orang awam pun bisa rasanya gimana. Kalau memang tadinya ruangan itu sumpek, setelah ini kita bermunajat, berdoa, membaca sholawat, sambil ininya dibuka terus ditaruh, biar rumah ini netral, biar ruangan ini netral, biar tempat ini yang mau buat dagangan netral, ya bisa di situ insya Allah. Tinggal dirasain aja, itu akan ada kok di situ dari saya. Ada lagi Ki? Nggak ada sih. Kalau untuk saya pribadi, oh iya, beliau minta namanya dikasih namanya itu ya kain putih ya, mungkin seperti mori, tapi nggak usah dibikin seperti apa, tutup aja. Terus setelah itu ditaliin, gitu aja, ditaliin maunya nih, dimoriin, ditaliin, udah selesai gitu aja. Beliau mintanya cuma kayak gitu. Nggak ada pantangan lagi. Biasanya ada pantangannya, nggak ada, dia nggak ada. Kuatnya itu, suatu pekerjaan yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, hasil tidak mungkin mengkhianati. Jelaskan Mas artinya. Artinya apabila kita fokus pada satu apabila kita fokus pada satu pekerjaan, satu titik dengan kerja yang maksimal, insya Allah hasil pun tidak akan memungkiri apa yang kita harapkan ya tercapai, seperti itu ya Ki ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and komen, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin komentar silakan komen, yang ingin request nama dapur silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.